Hai semuanya, siapapun yang udah ngeklik video ini pasti aku tahu lagi struggle dengan acne prone kalian atau lagi jerawatan banget mukanya dan bingung caranya tuh kayak gimana biar jerawat ini selesai. It's okay, di sini aku bakalan ngebahas dulu apa itu acne prone dan apa penyebabnya. Jadi kita tahu gimana untuk mencegahnya dan menyembuhkannya. Oke, jadi sepanjang video ini aku juga bakalan ngerekomendasiin produk-produk yang memang khusus untuk jerawat dan targetnya. Dan kenapa aku rekomendasiin berdasarkan bahan ingredient aktifnya secara teori. Jadi mungkin kalian bisa ngerti kayak oh ini tuh cocok dengan ini kayak gitu. Dan aku juga pasti ngasih tahu step-stepnya kayak gimana supaya kalian juga nggak bingung karena banyak banget yang nge-DM aku, Ci, ini toner pakainya kapan, moisturizer pakainya kapan, gini-gini. Mungkin juga kalian jerawatan karena salah dalam mixing or layering skincare. So what is acne prone skin? Jadi acne prone skin itu kita juluki kepada kulit-kulit yang nakal, yang sering banget mudah berjerawat. Dan ini memang kebanyakan orang-orang yang punya kulit yang oily. Tapi jangan salah juga, untuk yang dry skin juga bisa jadi acne prone. Sebelumnya, sorry banget, muka gue hari ini annoying banget ini. Karena ya ini penyebab kenapa aku mau mengangkat masalah acne prone. Karena aku tiba-tiba keluar nih jerawat beberapa. Sorry annoying, karena ini memang bener-bener aku dari kamera aja kelihatan ini annoying banget. Oke, lanjut. Kenapa kok kulit yang berminyak itu lebih cenderung ke acne prone? Karena kulit yang berminyak itu kan memproduksi minyak yang agak lebih daripada yang dry skin. Nah, minyak-minyak ini tuh biasanya kayak menyumbat pori-pori kalau kalian nggak bersihin dengan baik. Dan kalau misalnya nggak, kalau dia tuh menyumbat pori-pori, dia tuh kayak attract bakteria, dan bakteria ini yang menyebabkan jerawat. Kayak gitu. Jadi, langkah pertama yang aku saranin adalah harus benar dalam ngebersihin muka. Nah, buat kalian yang nggak ngerti apa namanya double cleanse, itu bener-bener kalian wajib, ya kan? Wajib banget double cleanse. Karena apa? Kalau misalnya kalian aktivitas seharian di luar banyak kayak polusi dan kotoran, dan itu kotorannya bisa menyumbat pori-pori. Kalau cuma dengan facial wash itu nggak bisa ngangkat semua kotoran. Itu penting banget, dan ini yang aku lakuin dan menyembuhkan jerawat aku dengan baik. Waktu dulu tuh aku jerawatan parah banget, beruntusan parah banget karena aku nggak ngerti namanya double cleanse. Terus apa sih double cleanse? Itu adalah 2 step cleansing. Jadi nggak cukup facial wash, ada sebelum facial washnya. Misalnya kalian bisa pakai cleansing oil, cleansing balm, atau micellar water. Kalau aku sih pribadi paling suka micellar water karena kayak enak gitu loh, kayak ngangkatnya pakai kapas gitu. Jadi even kalian misalnya kayak gini, aku tuh cuman pakai sunscreen yang tone up hari ini, itu pun aku juga harus perlu untuk double cleanse di malam harinya supaya pori-pori itu nggak ketutup. Karena kan kalau sunscreen tuh biasanya menutup pori-pori, apalagi kalau physical sunscreen. Itu penting banget. Kalau udah nyumbat, tadi kan aku udah bilangin ya, udah nyumbat pasti nanti berujungnya ke jerawat gitu. Terus yang kedua adalah facial wash. Pemilihan facial wash itu penting banget. Kalian harus tahu kalian tuh kulitnya dry atau oily. Karena menurut aku facial wash itu targetnya memang ada dua jenis facial wash yang berbeda. Nah, di sini aku rekomendasiin satu facial wash dari Omniskin. Jadi ini namanya Cica BHA Amino Acid Foaming Wash. Jadi ini tipenya itu bentuknya foam gitu. Jadi kayak menurut aku kalau foaming itu lebih irit jauh daripada yang gel, karena dia tuh bentuknya udah foam dan kayak nggak ngerusak muka gitu loh. Kayak kalian nggak perlu gosok-gosok muka terlalu parah karena dia tuh udah bentuknya foam. Oke, kita bahas bahan aktifnya. Dia ada time release salicylic acid. Apa sih bedanya dengan salicylic acid biasa? Jadi ini bagus banget teknologinya karena dia itu kayak bikin satu selaput di salicylic acidnya, kayak di apa ya, misalnya ini salicylic acid terus kayak dicangkok di apa ya, encapsulate kayak gitulah ya, dilindungi salicylic acid ini supaya kayak waktu masuk ke kulit kita tuh nggak langsung salicylic acid. Dan ini menurut aku cocok banget buat yang sensitive skin karena salicylic acidnya itu bakalan dilepas perlahan ke kulit kita dan kayak kurang lebih 6 jam gitu. Selain salicylic acid itu ada hexamide citronate. I don't know how to spell it, aku bakalan tulis aja. Terus ada volcanic ash,
Snail Extract dan Centella Asiatica. Jadi Centella Asiatica dan Snail itu untuk menyeimbangi si salicylic acid supaya nggak terlalu harsh, nggak terlalu keras di muka, dan kayak lebih tenang gitu. Jadi si salicylic acid ini sendiri satu bahan aktif yang incredible banget, karena dia tuh bisa kayak masuk ke pori-pori kita, terus kayak membersihkan kayak kotoran-kotoran penyumbat tertutupnya pori-pori gitu, plus juga mengurangi bakteri yang ada di dalam kulit-kulit yang berjerawat. Jadi salicylic acid itu holy grailnya Acne Pro. Di take note juga, mungkin ada beberapa orang yang kayak nggak bisa take salicylic acid di daerah bibir kayak aku personally. Ini aku tutupin lipstick, jadi kayak beberapa tuh kayak kadang-kadang tuh di pinggir-pinggirnya tuh kering. Gak apa-apa, it's okay, karena memang itu salicylic acid itu agak strong gitu loh, kayak itu bukan gak cocok sih, tapi memang itu reaksi orang di kulit orang tipenya beda-beda. Misalnya kayak di suami aku kemarin salicylic acid itu nggak apa-apa, tapi di bibir aku ada kering, kalian pakein lip balm aja, itu udah aman. Step kedua setelah facial wash, kalian imbangi dengan yang namanya toner. Jadi di sini ada si Omniskin Clean Pore Oily Skin Toner for Oily and Blemish acne skin. Jadi ini reducing sebum itu minyak. Jadi selama 4 minggu pore clearing, soothing and hydrating. Jadi isinya adalah Centella Asiatica, Volcanic Ash, Niacinamide, Licorice dan Aquaxyl. Ya, kalau salah maaf lah ya. Pokoknya ya itu. Jadi di sini aku ngasih tahu biasanya tuh satu rangkaian series itu pasti kayak bahannya misalnya sama nih, misalnya banget ya ini facial washnya salicylic, terus tonernya salicylic, nanti moisturizernya salicylic lagi. Nah itu menurut aku kayak over salicylic, dan ini menurut aku bagus banget karena dia menyeimbangi dari foamnya. Ini ada salicylic, yang tonernya nggak usah pakai salicylic, jadi udah salicylicnya cuma satu aja kayak gitu. Dan di sini yang aku rekomendasiin adalah dia katanya pore cleaning dan mampu membantu mengecilkan pori-pori. Wow, kayak klaimnya keren banget ya. Tapi kita bahas secara ingredientnya aja. Sama acne prone skin itu adalah kuncinya membersihkan dengan yang benar dan baik, sehingga pori-pori itu bisa lega, nggak kesumbat dengan bakteri. Dan ini salah satunya si Volcanic Ash itu juga tujuannya untuk membersihkan pori-pori, dan Centella Asiatica itu untuk mengurangi kemerahan. Kalau ditanya, emang toner itu sepenting itu tah? Kayak bener-bener apakah itu termasuk basic skincare? Sebenarnya sih toner itu additional ya, kalau bisa bilang para orang-orang skincare master pada bilangnya tuh kayak toner itu hanya tambahan. Tapi menurut aku toner itu lumayan mengubah skincare aku, karena dia itu kayak mempersiapkan kulit kalian untuk kayak the next step gitu. Jadi kayak beberapa toner juga bisa menyeimbangkan pH, jadi supaya kulit ini lebih ready untuk dapet langkah setelahnya gitu. Yang ketiga, kalian punya kulit berminyak tapi jangan lupa untuk moisturize. Itu penting banget karena banyak yang salah kaprah nggak moisturize kulitnya, dan itu malah bikin kayak ngerasa kulitnya tuh kayak ngasih sinyal gitu loh, kayak hey kulit kamu itu kering, kayak yaudah kita produksi sebum aja, produksi minyaknya berlebih. Nah itu tuh salah banget. Kadang-kadang tuh kayak orang ngerasa oily skin ya udah nggak usah pakai moisturizer karena kan udah oily. Salah itu. Kalau misalnya kulit kalian memproduksi lebih banyak minyak, itu malah bikin jerawatan. Tapi yang perlu digarisbawahi, pakai moisturizer yang tepat. Jangan asal moisturizer, karena kan kulit kalian tuh super oily, dan ini tuh kalau ditambahin moisturizer yang tidak oily skin friendly bakal lebih becek dan minyak, dan mungkin kalian pasti nggak suka kan ya. Jadi di sini aku kasih dua. Ini ada Sika Niacin, yang satunya kayak day cream gitu, yang satunya night cream, karena yang satunya adalah UV brightening cream. Terus yang satunya adalah rescue cream yang cuma dipakai malam hari kayak gitu. Di sini aku nggak menemukan UV-nya berapa. Pokoknya dia bilang ada UV-nya aja, but
tetap berarti habis ini kalian tetap harus pakai sunscreen, karena banyak yang nanya ke aku kalau udah ada UV-nya, day cream-nya harus pakai sunscreen. Kalau aku personally yes, karena sunscreen dan day cream itu berbeda jenis meskipun sudah diklaim SPF-nya. Sika Niacin Brightening UV Cream ini diklaim dia tuh lightweight, jadi cocok banget buat kalian yang oily skin, tapi dia tetap menghidrasi kulit dengan baik. Nah, di sini adalah Sika Rescue Cream 100% oil free rescue gel cream. Aku nyontek sedikit karena ini agak bahan aktifnya kayak agak aku kurang familiar daripada aku salah. Jadi ini diklaim sebagai P3K, pertolongan pertama pada keberuntusan. Lucu banget ya. Jadi isi kandungannya body fence. Aku tulis di sini aja. Seboclear DP, I never know about this. Asiatica site, Made Casic acid dan Asiatic acid. Maybe I just Google one of them. Si body fence ini adalah senyawa tripeptide yang membuat skin itu tetap sehat. Jadi kayak dia memperkuat skin barrier, seperti itulah. Itu aku baca kayak dia itu memperkuat skin barrier. Jadi memang dia itu memperbaiki skin barrier. Jika kalau skin barrier kalian tuh kuat, pasti kayak jerawat-jerawat dan bakteri itu kayak nggak bisa masuk gitu loh. Makanya kenapa aku tuh selalu mengedepankan skin barrier. Ayo skin barrier, ayo skin barrier. Karena kalau udah kalian kebentuk skin barrier yang bagus, pasti kalau kalian mau coba anything produk itu kayak lebih kuat gitu loh skin. Nah, biasanya kalau kalian udah pernah jerawatan lumayan parah gitu kan ya, terus kayak udah nih selesai nih jerawatannya, nah yang ke next stepnya adalah biasanya bekas. Nah, bekas jerawat itu juga paling sering ditanyain ke aku, Ci, kalau bekas jerawat itu pakai apa dan lain-lain. Nah, di sini aku bakalan ngenalin juga dari Omniskin si Water Glow Whitening Serum, dan ini membantu banget dalam kayak menghilangkan bekas-bekas jerawat. Kenapa? Karena secara teori dia itu mengandung nano white, niacinamide, terus ada tranexamic acid, watermelon juice, dan aquacell and linoleic acid. Nah, biasanya tuh habis jerawatan itu kayak kecil, kulit aku tuh kusam, aku pengen brightening. Tapi pasti titik note adalah aku pasti nyaranin kalian selesaiin dulu jerawatnya, habis itu baru take ke brightening side. Jadi ini setelah kalian selesai dengan rangkaian yang tadi si Omniskin Sika, kalian bisa langsung ke Water Glow ini. Dan aku udah coba yang ini, wanginya tuh enak banget, kayak ada, karena dia ada watermelon extractnya. Watermelon extract tuh harusnya kayak menenangkan gitu. Wait, let me check. Betul kan? Jadi si watermelon extract itu kaya akan vitamin C. Jadi kalau vitamin C itu kayak bisa mempudarkan bekas-bekas jerawat dan lain sebagainya. Flek-flek juga bisa, tapi memang penggunaannya kayak harus rutin ya guys, karena flek itu paling susah banget. Apalagi kalau kalian cuma pakai skincare yang ber-BPOM itu, karena pasti ada harus kayak menghabiskan beberapa botol baru kelihatan hasilnya. Nggak mungkin instan, tidak ada yang sehat dan instan guys. Titik note. Nah, di sini aku mau kasih lihat dulu ini teksturnya cair gitu guys. Lah, runny gitu. Terus kayak botolnya tuh unyu banget, pipetnya tuh dari atas gini loh. Botolnya cakep, frosted gitu, seolah-olah ini kayak bukan skincare lokal. Menurut aku ini good job, packagingnya bagus banget. Dan wanginya tuh watermelon banget. Nih, bukan fragrance ya. Menurut aku nih bukan fragrance, karena dia tuh memang ada watermelon extractnya dan wanginya tuh dari watermelonnya sendiri kayak gitu. Aku udah nyoba ini dan menurut aku enak, nyaman banget di kulit aku yang dry kayak gini. Dan aku pakainya di daerah sini, nggak di daerah sini karena nanti takutnya lebih trouble lagi. Jadi ya itu. Oke, mungkin sekian dulu untuk pelajaran kali ini. Mungkin hari ini yang pelajarannya agak berat karena aku mau ngomongin tentang bahan aktif yang mungkin juga nggak familiar buat kalian. Tapi nggak apa, buat kalian pejuang acne prone skin, semangat. Mungkin video ini bisa mengasih
bisa kasih pencerahan buat kalian yang lagi struggle dengan acne prone skin. Pokoknya adalah kuncinya adalah cleansing dengan benar supaya pori-pori itu tidak menyumbat. Udah itu doang, itu kunci utamanya. Dan produk yang ini itu sebenarnya dijual di Shopee. Kalian bisa langsung ke description box aku biar gak usah nyari-nyari lagi ini apa. Ini Omniskin, aku beli yang satu paket Acne Series gini plus juga si watermelon glow-nya karena aku tertarik banget mencobain semuanya gitu. Jadi make sure kalian udah subscribe channel aku, terus jangan lupa like and comment juga. Please do comment me kalau kalian ada request untuk produk selanjutnya yang perlu diomongin atau kayak penyebab apa ya, kayak kulit ini semacam ini konsultasinya seperti apa kayak gitu. Karena aku lebih gampang menjelaskan di dalam YouTube daripada kayak cuman sekedar ketek-ketek kayak gitu. Thank you for watching and see you on next video. Bye.